Payun sekedik mama. Atas PW ya. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk itu, marilah kita buka kajian malam ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan semoga apapun yang disampaikan pada kesempatan malam ini Allah mudahkan dan juga Allah pahamkan terkait dengan kajian ataupun petikan hikmah yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Burhanuddin SMP BDI, dan juga tentunya update buat teman-teman dari pemirsa Hikmah TV channel YouTube Streaming Bandung. Selamat menyaksikan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa nuqaddimu lakum bi tahiyatil islamil mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum, tiada sesuatu yang terjadi kecuali semuanya kehendak Allah. Berbahagialah kalau kita dipilih ketika berada di jalan Allah atau dimudahkan untuk berbuat baik di jalan Allah. Kalau seseorang dimudahkan untuk berbuat baik di jalan Allah, maka dia pasti bersama Allah. Itu yang disebut dengan ma'iyah. Ya, jadi bagaimana seseorang kalau kita ingin bersama Allah, maka mudahkanlah hati kita untuk membuka hidayah. Contohnya begini, ketika ada ketika ada pengajian, kita menyempatkan waktu. Ketika ada panggilan, kita sempatkan untuk berangkat ke masjid. Ketika ada ketika ada hal yang perlu kita infakkan dan kita mungkin punya uang secukupnya, maka dia keluarkan dengan mudah. Dan hati-hatilah kalau yang susah berbuat baik. Padahal banyak waktu yang dia miliki, waktu senggang, tapi gak sempat untuk ngaji. Padahal dia banyak uang untuk berinfak, tapi susah untuk mengeluarkan. Padahal dia banyak tenaga untuk membantu orang, tapi dia pelit hanya untuk dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang seperti itu tidak diizinkan dia oleh Allah untuk berada, untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya. Orang-orang yang dimudahkan dalam maksiat berarti memang dia lagi bersama iblis. Jangan pernah berpikir, alhamdulillah, iya geningan dimudahkan abdi dina nyopet misalkan. Alhamdulillah abdi digampilkeun dina ngarampok. Alhamdulillah ya sepeda geus menang sabriji ya nyokotan batur, ya kan? Maunya ngomong alhamdulillah deh, kan? Nah yang begitu itu dia dimudahkan
ya, dia dimudahkan dalam maksiatnya, kemudian dia menganggap itu dari Allah, itulah yang disebut gurur. Ari gurur teh tipuan, ya, tipuan karena Allah mah hanya memudahkan taat. Apalagi kadituna lamun dia sudah enak di jalan maksiat. Jadi kalau tanpa maksiat dia ngerasa sakit, dia ngerasa berat hidupnya, maka orang tersebut udah harus terapi luar biasa karena hatinya sudah dinilai mati. Susah untuk mendengarkan nasihat. Sehingga kalau ada nasihat itu wah langka ngambek, langka mudah marah, terus juga malah ngebalik-balikin gitu ya. Seug atuh sing bener salat teh kos manehna nu bener wae salat teh. Kan saur Nabi ge kos apal wae sia jeung Nabi. Jadi dibalik-balikan. Iya kan? Nah, orang kalau kita merasa bahwa kita sama-sama salah di hadapan Allah, maka penting nasihat ini untuk didengarkan selama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kita akan bahas karena kita ada tamu istimewa malam ini, insyaallah akan kita sharing bareng dan beliau ini langsung jauh-jauh dari Medan, Bah. Ya, dari Medan, Bah ini. Ya, kemarin Masya Allah saya ditakdirkan untuk bareng dengan teman-teman dari Medan. Kemarin saya juga ngajak ngisi di komunitas Tapsel, keluarga Tapsel, Tapanuli Selatan itu. Ada Batak Muslim, ya, Masya Allah luar biasa dan kita diterima dengan baik. Ya, saya Kiai Roy dan kemudian datang ke rumah. Ketika saya dulu waktu kabur ke Medan, beliaulah yang menjamunya. Dan di sini harus dijamu, qadarullah sekarang milik di Al-Hikmah ini di sini. Dan beliau rajin mentafsirkan tafsir Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Masya Allah banyak sekali nanti masukan-masukan tentang tazkiyatun nufus. Ya, oke. Sebelum itu kita lihat dulu. Kemarin itu kita sampai sudah ke sumumul qalbi al-arba'ah. Racun hati itu ada 4. Ya, racun hati itu ada 4. Yang membuat Anda susah mendengar hidayah, yang membuat Anda menutup telinga untuk nasihat, yang membuat Anda susah melihat kebaikan. Beda kalau melihat ketelanjangan. Ya, wah gitu kan. Walaupun waktu berjam-jam segala macam itu udah ngerasa nikmat. Ya, nah ini berarti ada virus hati. Karena mata hanyalah alat, karena telingamu hanyalah tool. Ya, dia hanyalah tool yang mengendalikan apa? Hatimu. Jadi hati yang akan menambah imanmu, yang akan mengurangi malumu, itu hatimu. Karena itu fungsikan hati kembali, karena kalau hati sudah penyakit, sudah ada sakit, maka akan muncul berbagai penyakit tubuh. Percayalah bahwa kalau seseorang itu jerawat berarti hatena aya anu sakit, aya nu nyeri hatena. Lamun ararateul tah berarti aya penyakit dina hatena. Nyata jarang mandi misalkan gitu ya. Ya, gak mau bebersih berarti kan jauh dari Allah. Kan? Karena Allah itu yang maha suci dan yang maha suci itu tidak akan didekati kecuali dengan perkara yang suci. Ya, makanya sholat tuhur, sholat apa itu upaya mendekati. Ya, apa yang 4 itu dulu sudah saya singgung banyak sekali, sering, makanya sekarang mau dirinci. Yang pertama itu adalah fudulul kalam, lobat teuing ngomong. Lalu ngomong apa yang diridhoi Allah nanti kita lihat. Yang kedua adalah fudulun nadhar, loba nonton, banyak mengumbar pandangan mata untuk hal-hal yang pimaksiateun atau hal-hal yang biduitun, ya. Sementara yang pi akhirateun Anda tinggalkan. Nah, inilah saat-saat Anda menjauhi Allah. Kemudian yang ketiga, pudulut to'am, loba dahar. Ya loba dahar kade, ya berarti anu loba dahar ahli maksiat. Keheula. Loba meakeun batur, loba meakeun dahareun batur, itu yang itu mah. Ya, jadi loba dahar itu artinya apa? Loba dahar itu bukan ke daharnya, tapi ke saumnya nanti. Ya, akan makan apa aja itu. Jadi apalagi makan temen, ini berbahaya. Kemudian
Ya pasti kan babaturan pasti gak ada yang mau mendekatinya karena suka didahar. Kemudian yang keempat, pudulul mukhalatah, salah nongkrong, salah komunitas. Ini yang paling penting. Kalau komunitasmu mengingatkanmu sama Allah dan Rasulnya, diam kamu di situ. Tapi kalau kamu hanya mendapatkan entertain, hahaha huhu, leung piduiteun, ya kan? Kalau misalkan itu, maka tinggalkan komunitas itu. Gampang. Kalau Anda bersama orang-orang yang mendekatkan diri Anda kepada Allah, maka bergabunglah. Hanya di dia, komunitas non-oge, silakan. Apakah komunitas itu mendekatkan Anda kepada Allah? Kalau mengingatkan kepada Allah dan Rasulnya, ayo. Mana hebat barudak teh, barudak sepeda nu di kanhai mah gitu ya. Ini kok ketika adzan teh sarolat gitu. Masya Allah, itu dakwah yang sangat luar biasa. Tuh kan? Masya Allah katanya, ini kadang saya gaul dengan komunitas trail itu, ketika adzan itu areureun heula gitu. Terus beres adzan taruluy deui gitu kan. Henteu sarolat. Nah, ini salah. Itu ya, itu hanya menghormati panggilan tapi tidak menghormati titahnya. Nah, itu ya. Jadi Anda bisa menilai apakah komunitas itu dekat dengan Anda ataupun tidak. Nah, itu yang dia. Nah, dari yang 4 itu kita akan bahas yang pertama, fudulul kalam, terlalu banyak ngomong. Karena ingat bahwa omongan itu bisa menjerumuskan Anda ke dalam neraka. Itu karena omongan. Makanya hati-hati. Nah, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak istiqomah hati seorang hamba sehingga dia istiqomah hatinya. Sekali lagi, la yastaqimu imanu abdin, tidak istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai dia istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbuh, dan hati seseorang itu tidak akan pernah istiqomah hatta yastaqima lisanu, sampai dia itu istiqomah ucapannya. Paham tuh? Lamun paham, paham. Lamun ente. Paham tuh? Paham. Kumaha kan lieur atuh. Sok we, ngaraya komunikasi di antara kita. Ya, peperian dina YouTube bisa diajak ngomong. Ya kan? Nah, ini antara kita coba. Paham nggak? Paham? Kalau sudah paham, mari kita tutup majelis ini karena itulah perlunya kita menjelaskan. Ya. Kenapa saya diundang ke sini? Untuk menjelaskan ini. Ya. Satu, istiqomah iman bergantung istiqomah hati. Jadi iman akan istiqomah kalau hatinya istiqomah. Jadi hati yang tenang, hati yang hati yang penuh keyakinan, hati yang penuh iman, maka insya Allah imannya bakal istiqomah. Makanya jagalah hati, maka akan terjaga keimanan. Jadi hati itu kan sering banyak hayang, banyak apa, itu coba harus ada remnya. Ya, harus ada remnya. Loba kahayang, loba keinginan. Saya pernah ngomong begini. Bu, tiris. Sok dari Bu. Sama rurungkut. Poho deui. Gila. Jadi saking gembira nih ada tamu, ada Masya Allah. Yang paling luar biasa itu ketika kita rindu seseorang dan kemudian dipertemukan. Apalagi orang yang kita rindukan itu orang yang kita cintai. Allahu Akbar, itu nikmat banget. Ya, asal jangan sampai ketahuan. Enggak, maksudnya enggak, jangan kemana-mana. Ya, ini diedit nanti. Bisi si bunda ningali. Ya, Oke. Kalau hartamu halal, pekerjaanmu halal,
ikhtiarmu halal, maka Allah akan mendekatkanmu kepada ketaatan yang diridhoinya. Sok sanajan gaji misalkan 4 juta saminggu. Amin gitu. Harinya hocan bisa kadinya mah. Amin kan? Karena saya tahu jumlah keuangannya. 4 juta atau misalkan enggak apa-apa lah. Cuma 400.000 sebulan. Tapi kalau pekerjaan Anda lakukan dengan tulus, bahwa majikan Anda bukanlah direktur PT, bahwa majikan Anda yang sesungguhnya bukanlah direktur operasional, bukanlah mandor di lapangan, Anda bekerja karena Allah, maka Anda juga sama akan digaji lebihnya oleh Allah. Dan yang 400.000 itu Anda teka rumah sakit, Anda gak kena virus, nauzubillah min dzalik, Anda sehat, cuman istri mungkin rada kurang sehat. Kita yakinkan, kita bawa. Makanya saya tegas, kamu siap denganku, dengan rezeki yang begini, ayo. Kalau kamu gak siap, cari yang lain. Menmola ayan siga urang. Wah, kita sombong. Sombong ketemu. Sombong ketemu. Jangan sampai begitu. Bari urang kepala laur. Jangan begitu. Cari. Karena hidupku di dakwah, maka kau harus mampu mengabdi. Sama, mata apa dibaperin dengan sesama. Saya bilang, Anda jangan berharap kepada sesama, karena apa? Sering di PHP-in. Berharaplah sama Allah. Alhamdulillah dari 400.000 itu kan cukup misalkan untuk makanan, cukup untuk, karena pada syariat kan nggak ke rumah sakit misalkan. Cukup buat SPP. Cukup buat sepeda misalkan. Pret di mana? Ya kan? Ya sesepedahan ya letik gitu kan. 10 ribuan gitu kan, ditinggalikeun gitu. Indah nikmat itu kalau qanaah. Kenapa Anda mencari dari lebihmu padahal itu di luar kadar kemampuanmu? Etan jadi penyakit teh. Hari kemampuan orang skill ikhtiar 400.000, hari kemudian mentana 40 juta dari Hong Kong. Nggak bisa begitu. Udahlah, terima aja. Dan kemudian saya juga bilang, kalau misalkan saya jadi tukang nerima pegawaian HRD, saya udah mau tanya, kamu mau gaji berapa? Bebas, mau berapa? 60 juta erek sabara. Saya mungkin mampu atau tidak, bukan urusanmu. Mau berapa? Cuman sejauh mana kau bisa menilai pekerjaanmu itu dinilai seperti itu. Kita yang bisa menilai. Karena itu ini pentingnya ikhtiar. Ikhtiar mah wilayah orang, manusia. Soal hasil itu wilayah Allah. Jangan kau perdahkan hasilnya. Mungkin hasil bulanan, saya paling 400.000 pada. Jangan kau batasi dalam pikiranmu. Bisa jadi kau dapat apa, kau dapat apa. Karena ini jadi mikanya majikan jik umroh. Padahal kalau gajimu misalkan sampai 4 juta pun kau gak bisa. Masya Allah. Banyak sekali nanti keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau hartamu haram, maka kau akan cenderung pada maksiat. Mudah banget ngeluarin buat maksiat. Kalau yang haram biasanya jurusannya ke Baitul Mal. Baitul Mal murah, ke Baitul Mal susah. Saya coba sekarang itu challenging. Bagaimana Anda mengeluarkan duit untuk hobimu sebagaimana untuk imanmu. Ya kan? Mohon maaf kalau banyak yang tersinggung. Tapi ini harus saya katakan. Karena saya can kabeli sepeda. Dan ini bukan curhat. Golosor yang hobi mah. Jangan beli usep. Golosor. Sabar hage. Sabar kilo dibayar. Allahu Akbar ketika datang ke Alikma. Eta kuburan datang. Gusti. No aku. Bahkan itu untuk rumahmu nanti setelah matimu. Bahkan itu untuk apa? Untuk kesenanganmu yang abadi nanti di akhirat. Pokeun yang akhirat mah. Maka Allah gak akan menelantarkanmu dimanapun kamu berada. Dan punten, ini bukan urusan dakwah aja.
Teman-teman juga berdakwah, baik di komunitas, baik itu di profesi, mangga. Tapi jangan lupa, Mang Lukman, walaupun Anda misalkan seorang barista, bari ngomong dakwah, bahwa kopi ini berasal dari Allah. Kata siapa ini akan merusak lambung? Promosi ya teman. Kata siapa ini promosi? Ini makanan ini kemarin itu makanya tonton di Instagram saya untuk para pemirsa nanti itu yang konsul saya dialog saya dengan Dokter Jozi itu bahwa makanan ini semuanya adalah obat. Cuman kenapa makanan-makanan tertentu jadi penyakit? Loba teuing maneh ngadaharna. Jadi ulah itu, ulah ini. Makanya gimana? Terapi saya. Kalau saya misalkan tensinya tinggi kan nggak boleh makan misalkan daging bagong. Emang kan haram itu. Itu emang haram. Nah, nggak boleh. Maksudnya nggak boleh daging kambing, daging domba. Lamun maneh hayang milu dahar, ajakan nucan ngadahar. Nanti kamu akan mencicipinya itu nikmat gitu. Bari orang-orang itu akan jadi sehatmu. Makanya orang nu sering ngajak kuliner, terutama ka Ustad, sehat insya Allah. Banyak. Ya, jadi berdakwah, jangan berhenti berdakwah. Mau Anda tukang kopi, mau Anda tukang cukur, Al-Barbariyah, ya, Toriko Al-Barbariyah, barbershop, mau Anda apapun, mau Anda pemimpin komunitas misalkan, atau apapun, ajaklah terus. Jangan sampai omonganmu melupakan orang sama Allah. Yuk, sholat lah, ayo waktu na istirahat. Erek nungilu, itu penting orang geus ngomong menang pahala ta. Orang memoal menteu mah gitu. Bahwa jasa kita terikat dengan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau sarolat selalu daik, ayo orang tuluikeun. Ini yang juara nih. Dalam profesi apapun. Dan itu bisa dilakukan. Ya, jadi sekali lagi, kalau hatinya lempeng, maka imannya juga bakal lempeng. Maka lurus-lurus di ayeuna. Mana pikiran-pikiran baik, mana pikiran-pikiran setannya gitu ya. Mana pikiran-pikiran ilahiyah. Itu kita nih kalau di hati kita udah didominasi oleh setan, maka pandangan, telinga, pendengaran dan sebagainya semuanya hanya untuk setan. Terus wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu, dan tidak akan istiqomah hatinya kalau tidak istiqomah lisannya. Kade ulah babari ngomong lamun lain pihadeun. Kalau ngomong ini bisa menyinggung orang, hati-hati loh. Bahkan punten kan misalkan itu sebutan-sebutan tadi anak istri tadi ngobrol, ya anak saya juga ngobrol misalkan ada landian-landian kan barudak segala macam. Itu siapa Itu botel katanya. Apa botel? Bodak telo cina gitu. Ya telat loading kemudian gitu ya, jadi botet. Oh gak boleh begitu, itu doa. Sebagaimanapun orang itu ngomong, maka jangan sampai keluar. Ya, bahkan tadi ngomong itu, kalau kita misalkan ngomong marah dan lain sebagainya, orang tuanya ngomong kasar sama anaknya, bajingan kau, dasar tak tahu diri, dasar. Itu sebetulnya doa yang harus merubah anak itu, tapi pengampunnya Allah menutup omongan-omongan ibunya yang gak bermanfaat itu, sehingga anaknya yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak boleh begitu. Dasar bodoh, saya tengah kasaha. Kak ente. Jangan gitu. Kan orang jadi nyeri hati 2 kali. Budakna belet, indungna komo gitu ya. Ulah. Jangan membuat lemparan, kalau misalkan jangan membuat lemparan omongan sehingga memantulkan diri kepada kita. Makanya kalau seandainya anak berbuat salah, saya sering gitu ya. Sebab buah itu tidak akan jatuh dari pohon tetangganya. Pohonnya nggak akan jauh. Ya, makanya ya itulah yang harus hati-hati. Termasuk ke istri, termasuk ke suami, ya kan? Harus ada kata-kata yang baik. Karena katamu bagi orang yang beriman adalah doamu. Karena itu mendingan daripada marah. Saya kalau ada misalkan ada yang membuat saya marah, lebih baik saya diam gitu. Cicing.
Ketika istri marah-marah, diam. Sebab naon yang ditanyakan istri dan diminta adalah saldo. Jadi nas cicing kayak gitu. Ya, nah itu apa susahnya? Udah, kalau Anda sakit hati dengan ucapan itu, curhatkan diri sama Allah dan doakan yang baik untuk yang menyakitimu. Karena orang yang disakiti dengan ucapan itu bisa membalasnya dan bisa dikabul doa-doanya. Nah, jadi sekali deui bahwa hati itu bakal lempeng kalau lisannya lempeng. Maka kurangi kata-kata kasar, kurangi yang misalkan yang enggak baik-baik. Kalau ucapannya binatang dari lisannya, maka di dalam hatinya kebun binatang. Segala ayat, ya, jeung segala didahar. Ya, makanya ucapkan yang baik atau lebih baik diam. Nah, Fasarrata Rasulullah SAW istiqomatal iman bistiqomatil qalbi, bahwa kalau imanmu ingin istiqomah maka istiqomahkanlah hatimu, itu wasiat Rasulullah. Summa syarrata istiqomatal qalbi bistiqomatil lisan, dan kemudian mensyaratkan istiqomah hati itu dengan lempengnya lisan. Kemudian dalam hadis ini yang terakhir karena ini waktunya biar bagi-bagi ya dengan Ustaz Ariza. Ini la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kau perbanyak ucapan selain zikir kepada Allah. Dan zikir yang paling utama baca WhatsApp. Mushaf. Ini ran setik-setik kan WhatsApp, setik-setik WhatsApp. Hatimu sudah terlindungi dengannya. Saya kalau bukan soal transferan enggak buka WhatsApp. Anu puku-puku ya udah. Ya. Jadi kalau gak penting-penting banget jangan terus explore, ngajajat waktu. Wallahi kalau bukan demi silaturahim, maka saya gak mau ikut grup-grupan begitu itu. Jahat kuota. Ya. Dan apa ada amal soleh gak yang bisa kita kerjakan? Ngepoin, broadcast, sharing. Kadang-kadang kita sharing juga, sharing fitnah. Kayak ini terjadi, ada kecurigaan segala macam. Ada yang kemarin yang soal bacok-bacok betul kan, tapi ada beberapa juga yang hoax gitu kan, jadi adu domba, menggelisahkan orang. Apalagi yang sampai pembunuhan yang dibunuh di broadcast, malah datangnya sampai ke anak kecil misalkan. Allahu Akbar, janganlah. Ya kita tutup aja karena ada ya kadet neng ya. Keur serius-serius sok aya we gangguan. Ya Allah. Sok bager didoakeun sing janten putri anu solehah. Ya, ibunya banyak rezekinya karena lebih mulia orang tuanya yang membawa anak-anak ke masjid. Karena di masjidlah nanti tempat curhatmu, ya, tempat suksesmu itu di masjid. Ya, nah itu diantaranya. Cuman jadi pohon deui nu tadi itu. Jadi sampai di mana? Sampai Mehruwas tadi. Jangan memperbanyak omongan kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah. Karena sesungguhnya loba ngomong kecuali zikir kepada Allah, selain zikir kepada Allah, qaswatun lil qalbi, itu bisa mengeraskan hati. Makanya nusok loba ngomong rata-rata tara narima nasihat gitu. Kayaknya jangan loba ngomong gitu. Tapi ya jangan siga nguyung, oge siga hayam di babuk gitu ya, cicing gitu. Itu udah pikarunyaeun gitu ya, nggak boleh juga. Ya artinya ngomong seperlunya aja, ya. Kalau ada perlu ngomong, pinjam duit gitu ya atau apa, nah itu kalau ada perlu. Itu lebih mulia daripada ngomong kaditu kadieu gitu ya. Wa inna ab'adan nas anillahi alqalbul qasi, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah itu adalah yang hatinya keras. Siapa yang hatinya keras? Yang susah memaafkan, yang enggak mau mendengar nasihat, yang susah diajak taat. Itu hati udah mulai mengeras tuh. Sekali aja kita tidak taat, maka kekerasan itu sudah ada modalnya di dalam hati kita. Kemudian nah ini yang paling jelek dan ini kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, tapi ini baru separagraf. Insya Allah kita lanjutkan ya tentang lisan ini karena masya Allah kita banyak belajar. Waman kasuro, kata Umar bin Khattab nih, man kasuro kalamuhu kasuro saktuhu. Singsa nu loba ngomong pasti loba hutangna, pasti loba salahna.
Barang siapa yang omongan itu hutang loh. Saya ngomong misalkan nyakitin Mang Roni, maka hutang saya ke Mang Roni dicatat oleh Allah. Dan nanti Mang Roni nagih sama saya di akhirat. Saya hutang ke siapa? Itu kalau sakit dan belum dikembalikan maafnya, maka Anda berhutang pada seseorang. Ke istri, ke anak, apalagi. Sama, ke suami. Nyangang wae. Bu, naon? Wah, udah itu deh. Baru ngalpoe deh. Aduh, nggak boleh. Kalau bisa mah justru sing halimpu tuh. Kasihan suamimu itu lelah. Bu, iya kakak. Itu kan harus kata. Jadi asadina kerajaan bari ibu teh nyangigir teh gini datang teh gini kan. Bari androk diangkat teh ka dapur teh kan. Masyaallah, ai maneh kunaon gitu. Kadang-kadang perlu. Kan mau disebut lebay dari sinetron. Dadi imah ieu gitu. Enggak perlu langsung dipiralkan sampai diplog. Oh, dading mangoleh Pak itu. Enggak perlu, kita bukan dagang ya. Oke, terus kemudian man kasura saktuhu kasurat dunubuh, barang siapa yang silap, banyak silap nih ucapannya, silap kayak orang Malaysia aja. Ya, banyak silap, banyak khilaf, banyak salah, maka dia banyak dosanya. Invest tuh, omongan itu investasi. Ya, karena sebelum ngomong itu berpikir apakah ini ridhoan Allah, bukan, apakah ini akan menyakiti orang, enggak. Kemudian waman kasurat dunubuhu, dan barang siapa yang banyak dosanya, kanatin naru aulabi, maka neraka yang lebih layak untuk dirinya. Aku luka lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa sekalian, kita langsung ke season yang kedua. Kita panggil langsung Al-Ustadz Ahriza Pallahi untuk ngobrol-ngobrol bersama kita. Kalaupun nanti ada pertanyaan, boleh ditulis dan nanti untuk ditanyakan. Silakan. Ahlan wa sahlan Nabi. Fadhal. Ya, beliau lebih muda dari saya, walaupun tetap ya kalau secara wajah kita tetap kelihatan babi pes. Ya, Masya Allah, dari Medan datang jauh-jauh, dan insya Allah kita akan ingin belajar tentang tazkiyatun nafs, tentang bagaimana membersihkan diri kita. Terutama beliau ini lagi ngahancak ya, tulisannya selalu dibawa-bawa, ini udah berapa surat? Dan ini yang Sya'rawi itu udah 5 surat ya, 6 surat. Beliau tulis terus ya, dan beliau itu bos travel. Tapi sekarang duniawinya ditinggalkan karena umroh najan dibuka ya. Jadi sama, kita juga sama. Kita juga ya jadi curhat ya. Nggak apa-apa ya, jadi membimbing umroh enggak sekarang tuh ya, padahal itu kadang-kadang untuk jadi lahan profesi kita gitu ya. Kemudian juga jadwal udah mulai ini, tapi alhamdulillah Al-Hikmah nggak menutup gitu ya. Tapi insya Allah rezeki Allah itu luas. Jangan kau sempitkan rezekimu, makanya ketika datang pandemi jilid 2 nih, ini kan semakin susah nih, maka engkau akan bilang, aduh ya Allah, ieu mah pisusaheun, bakal leuwih susah. Hati-hati ucapanmu adalah doamu. Karena itu insya Allah, Allah Maha Pemberi rezeki. Tugas kita apa? Tugas kita ibadah dan meminta. Tugas Allah apa? Ridho dan memberi. Nah ini nanti nih, Ustadz Ahriza ini akan memberi. Oke, ini beliau ini sahabatku sekaligus guruku, Masya Allah. Banyak hal yang istifadah gitu ya dari beliau, terutama sejak kabur dari Malaysia itu kemarin. Ya, dan alhamdulillah kita pertemukan di sini. Silakan Ustadz Ahriza, pokoknya apa yang perlu diomongin aja. Mungkin dari wajahnya udah tahu apa yang mereka butuhkan gitu ya. Ya, silakan Ustadz Ahriza. Nanti kita sambil ngobrol. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau enggak ada minuman ini enggak apa-apa. Udah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, ahmaduhu wa asta'inuhu
Segala puji bagi Allah. Saya memujinya dan saya berterima kasih kepadanya. Jadi kalau biasanya kan kalau ada yai gitu ya, di sini dipanggil apa? Dipanggil yai? Dipanggil YB aja. YB ya. Justin Bieber. Nah, Seolah merendah padahal ada kesombongan di dalamnya. biasanya kalau di sini kan dibuka dengan nahmaduhu wa nasta'inuhu gitu kan. Tapi ada tradisi baru yang mungkin akan saya mulai. Ahmaduhu wa asta'inuhu. Saya memujinya dan saya meminta tolong kepadanya. Jadi ada tradisi baru yang mungkin bisa menjadi tradisi kita ketika Ustadz membuka, kalau di Medan Ustadz ya, kalau di sini YB. Alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu, maka jamaahnya alhamdulillah ya Allah tolonglah hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan seperti itu. Tugas kita menyembahnya, beribadah kepadanya. Tugas Allah pun ada, menolong kita, kan gitu intinya. Ini dia titiknya di situ. Dari dibuka saja Allah itu sudah memberikan otoritas penuh buat kita. Ayo minta tolong enggak? Minta tolong enggak? Oh enggak, ya udah. Nanti ku tunggu kalau minta tolong. Rahman, Ar-Rahim, kan seperti itu. Ahmaduhu wa asta'inuhu, usalli wa usallim. Kalau biasanya kan nusalli wa nusallimu ala sayyidil anam, kan seperti itu kan. Jadi usalli wa usallim. Begitu yainya menyebutkan nusalli wa nusallim, maka kita sudah berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, gitu kan. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah. Saya pernah berdoa ketika datang tahun lalu ke kota Bandung. Ya Allah, kasih aku majelis. Dan ini ijabahnya gitu. Aku akan kenalkan lagi tafsir ini ya Allah. Seperti itu. Berkat aku juga ya. Iya. Jadi beliau ini salah satu titipan jariah saya gitu. Karena beliau ini memang saya pandang dari waktu kita muda dulu ya. Kita muda sebenarnya. Masih muda ya. Ini anak kok banyak kali ilmunya gitu. Kok kritis gitu. Oh rupanya udah kuliah. Sudah kuliah di Bandung gitu. Sampai semester berapa waktu itu? Semester 2. Sedangkan saya baru tamat SMA. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, ternyata padahal mah enggak. Iya, alhamdulillah. Fadal Habib. Bismillah. Akhirnya saya PDKT gitu kan, untuk belajar ilmu kritis gitu. Dia nggak sadar sedang saya korek-korek terus ilmunya gitu kan. Oh, diam itu seperti itu. Oh, menjawab itu seperti itu. Seorang tamat SMA berteman dengan anak kuliah, ini kan beda sebenarnya stratanya kan gitu. Dan alhamdulillah beliau tidak sadar saya sedang mengambilin ilmunya. Dan sampai sekarang gitu kan. Oh, Kang Ucup udah banyak di YouTube seperti itu gitu. Masya Allah. Ini berarti sudah hebat gitu. Belum mau ngetes. Ya, belum mau ngetes nanti. Dan alhamdulillah rabbil alamin, ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah ijabah. Nama lengkap saya Ahriza Falahi Dalimunte. Wahai Ahriza, ini ku kasih majlismu malam ini. Saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Walaupun waktu itu mintanya Masjid Agung. Tapi Masjid Al-Hikmah rupanya berisi orang-orang yang insya Allah agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi besar kecilnya kita. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu kaya dan kalian fakir miskin. Al-Quran menyebutkannya seperti itu gitu. Siapapun yang diantara kita merasa kaya, maka miskinkanlah Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun diantara kita yang bermartabat, maka hinakanlah diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rubba ma'siyatin awrathatka dhullan. Lebih baiklah kemaksiatan itu menjadikan Anda hina dan datangin Allah daripada min ta'atin awrathatka kibriyaan. Daripada sebuah ketaatan
rajin tahajud. Oh, pamit ya. Nggak ada begadang-begadang, saya mau tidur. Saya mau tahajud nanti. Wah. Lahir dia. Lahir. Allahu Akbar. Bukan membaca takbir. Di kampung ini cuma aku yang tahajud. Sujud ulama. Di kampung ini nggak ada yang tahajud malamnya selain aku. Subhanallah. Datang Kibriya. Lahir, akhirnya menggapai-gapai sesuatu yang tidak ada. Jumpa orang keluar malam di teras seharusnya bertasbih melihat langit dan bumi sebagai penciptaan yang agung dari Allah. Wa inna khalqus samaa wal ardi la akbar min khalqin nas. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akhirnya melihat, oh kan bener. Di kampung ini nggak ada yang bangun, cuman aku yang bangun. Menggapai terus. Ini adalah sebuah kesombongan yang merugikan. Nggak dapat gaji, nggak dapat pahala, cuman dapat lelah. Ini kan tidur. Bangun subuh tepat, udah berangkat aja ke masjid. Nah, ini adalah permulaan daripada seseorang menjadi ahli ibadah. Dengan apa? Dengan kehinaan mendatangin Allah. Ada satu lagi, saya sebenarnya salah tadi menyampaikannya, udah saya bocorin ke beliau gitu. Jadi beliau udah tahu bahan saya. Satu lagi yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Taraktul Baba wa ra'aituhu mamlu'atan. Syekh Abdul Qadir Jailani ini dia memahami ibadah itu sebagai sebuah pengabdian gitu. Ingat, kita sholat bukan karena kita baik, tapi karena kita hamba. Ini intinya gitu. Kita mendatangin Allah itu karena kita hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Banyak menyampaikan seperti itu. Tapi karena kita sholat, karena kita hamba, bukan karena kita baik. Ini saya dapat dari seorang syekh Jamaah Tabligh. Dia menyampaikan seperti itu. Ente sholat, ente baik nggak? Saya diam. Kita belum baik. Ada yang mudah-mudahan tidak ada di kita. Jauh di sana. Di luar Indonesia. Masih ada seorang yang menipu dan tetap sholat nggak? Sholat juga. Masih hobi maksiat, sholat nggak? Sholat. Nggak ada masalah. Allah terima. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dia memahami bahwa sholatnya karena kehambaannya. Mulai dari subuh, zuhur, asar. Kalau pas asar nipu lagi gitu. Pergi sholat maghrib nipu lagi gitu kan. Karena dia memahami kehambaannya gitu. Tapi tidak melahirkan dzullan. Tidak melahirkan yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena goal dari sholat itu seperti itu. Sebelum saya bahas keilmuan atau sebuah pepatah dari Imam Sya'rawi, ada satu terjemahan sholatnya yang baik sekali menurut saya. Bahwa sholat itu adalah rangkuman dari 5 rukun Islam. Kenapa bisa jadi 5 rukun Islam ada di dalam sholat? Kita bahas hal yang lainnya nanti. Tapi rangkuman singkat ini sangat bermanfaat. Yang pertama syahadat. Dalam sholat ada syahadat? Ada. Yang kedua sholat dalam makna doa. Dalam sholat ada doa? Wah banyak, berlimpah ruah doa di situ. Kalau manusia yang menampung doa di dalam sholat itu nggak akan mampu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba kasihkan ke manusia. Kepadamulah aku menyembah wahai fulan, dan kepadamulah aku meminta tolong wahai fulan. Oh sorry saya lagi sibuk. Oh sorry saya lagi ngurusin bisnis saya. Tidak bisa. Hanya Allah yang mampu menerimanya tadi gitu kan. Goalnya, targetnya gitu. Dalam sholat ada zakat. Zakat adalah representasi keluarnya harta. Harta itu dicari pakai waktu. Bangun pagi, pergi kerja, lagi kerja, datang zuhur. Berhenti gak kita kerja? Berhenti kita kerja. Seharusnya jadi waktu kerja untuk mendapatkan uang, Anda hentikan untuk mendatangin Allah. Jadi ada zakat di situ di dalamnya. Karena zakat keluarnya representasinya uang. Uang itu dicari pakai waktu, dan waktu itu adalah milik Allah. Lalu di dalam sholat ada puasa. Ada puasa. Anda puasa berbicara.
Anda puasa melakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat. Boleh kita buka WhatsApp lagi sholat? Karena ada panggilan urgen atau ada panggilan orang yang ingin menegur kita? Enggak bisa. Dalam sholat ada haji? Ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di tahun ketiga Hijriah Allah tukarkan. Fawalli wajhaka syatrah. Kita sholat menghadap kiblat. Kiblat adalah representasi dari Ka'bah. Orang berangkat haji ke Ka'bah. Inilah agungnya sholat tadi. Baik. Ada tadi yang sesuai dari request penasehat saya. Satu kata-kata baik dari Imam Sya'rawi adalah u'buduhu liyarda, la ta'buduhu liyu'ta. Sembahlah Allah agar dia ridha, bukan agar dia kasih ente atau kasih rija atau kasih ucup, gitu kan? Tidak. Karena memang pada manggil ucup orang seberang itu. Iya. Ini Kang Ucup Nasib. ini, gitu kan? Nasib. LC, MPDI, Haji, kata Kang Ucup buat saya. Gitu. Atau ada satu lagi nickname yang cukup parah memang. Wak. Di Medan kita biasa menuakan seseorang itu panggilnya Wak. Wak. Sembahlah Allah agar dia ridha. Jangan agar dia kasih. Fa'idha radha a'jabakal ata. Kalau Allah sudah ridha, Anda akan terheran-heran dengan pemberiannya. Goal terbaliknya kita. Biasa kita kan, kita tahajud, karena ingin insya Allah jadi dokter Pak ya. Ya Rabb. Amin. Dokternya jauh, dari seberang juga diambil. Agar kita lulus, agar kita begini, agar kita begitu. Enggak. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Salatlah malam-malam sebagai tambahan buat ente, kata Allah. Lak, sebagai tambahan buat Anda. Nafilah, sesuatu yang ditambah. Asa, semoga. Beda semoganya kita dengan semoganya Allah. Kalau semoganya Allah udah dikasih. Kalau semoganya kita, ya nantilah kapan sempat. Seperti itu. Ya nantilah kapan ingat. Gitu. Apakah Allah mencintai duha? Rasulullah suka akan duha. Ya buat aja. Sembahlah Allah agar dia ridha. Radhiyallahu anhum wa radu. Dzalika liman. Ini untuk orang yang takut akan Tuhannya. Takut tidak dicintai, takut tidak diridhai, takut tidak dibelai-belai, takut tidak dikasih iman, takut tidak dikasih hidayah. Ini kan bukan representasi uang kan? Ada yang mampu beli hidayah berapa sekilo? Ada toko samping. Atau iman, ada yang jual. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang-orang yang mendapat hidayah akan Allah tambahkan lagi hidayahnya yang lain. Barulah lahir taqwa. Wa atahum taqwahum. Untuk takut Allah kita perlu hidayah. Siapa yang kasih hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Di mana terbukanya Allah itu memberikan seakan-akan ini adalah uang rebutan, Allah lemparkan. Yang ambil hidayahnya itu yang dapat. Yang nekat untuk tetap mendatangin Allah dalam keadaan galau, dalam keadaan tidak galau. Dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Dalam keadaan kurang, dalam keadaan lebih. Tapi Allah nggak pernah kasih kurang. Allah pasti kasih cukup. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah yang akan memberikan penghitungan. Inilah titik di mana
kita paham bahwa oh aku sholat bukan karena aku baik, tapi karena aku hamba. Oh iya. Kenapa kehambaanku? Karena aku butuh ridhonya. Bukan agar dia beri, tidak. Karena kalau Allah sudah ridho, maka kita akan terheran-heran dengan pemberian. Kata-kata ini cukup menyadarkan kita. La ta'buduhu li'ata. Jangan kau sembah ia agar dia memberi, bukan. Tapi kau sembah ia agar dia ridho. Rasulullah seperti itu kan. Allahumma salli sallim wa barik alaih. Agar Allah memberi. Begitu Pak Yai. Oke, mantap banget. Selanjutnya biar lebih hangat silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dari Ikhwan, tidak ada, dari Akhwat tidak ada. Oke, kalau tidak ada nggak? Coba sebelum nanti kita simpulkan. Jadi kalau kita semuanya dalam skenario Allah, dalam kuasa Allah, ulah ngeyel jeung boga skenario sorangan. Itu yang bikin kita hampang dan sederhana dalam hidup. Saya dan Ustaz Ahriza ini kesamaannya satu, kita menganggap simpel aja hidup. Namun sakirana, tapi bukan berarti tanpa usaha ya, enggak. Misalkan kita punya kehendak ingin kerja di PT Anu, udah kerjakan. Tapi kalau diterima ulah ngeyel, ulah sampai nyogok-nyogok, udah sampai melakukan apa yang tidak diridhoi Allah. Sekalipun kamu nyogok 40 miliar pun, kalau Allah gak ridho dan berkehendak, maka tidak akan pernah bisa. Sekalipun kau gak bermodal, mungkin PT yang lebih tinggi bisa menerimamu nanti. Karena itu hiduplah sih wayang tapi bukan berarti selenge labuh lain. Ya, artinya kita berjalan di skenario Allah. Aduh, asa yang melak lauk, jadi curhat. Jadi saya melak lauk, udah ternyata kapelak lauk, berarti diizinan. Kena jangan tanya kau apakah berapa 1 kilo, 2 kilo, 2 ton. Yang indahnya itu ketika terwujud. Asal apa? Saya pernah bahas kan tentang patihakan hidupmu, ya kan? Patihakan hidupmu, terus hijrahkan statusmu, dan kemudian hororkan nerakamu. Patihakan hidupmu apa? Hiduplah dengan bismillah, apalagi dalam kondisi seperti ini itu ya. Karena punya satu terjemahan orang beriman. Karena membahasakannya mungkin agak keren, mirip-mirip kayak tulisan antum. Yeah. Saya belajar sasi-sasi dari beliau. Bahasa-bahasa modern. Orang beriman beda dengan orang yang tidak beriman adalah orang beriman mampu memvisualisasikan janji Allah. Masya Allah. Baik targhibnya atau tarhibnya. Baik sesuatu yang Allah cintakan kepada kita, surganya, bantal yang berserakan, permadani. Ada di surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Nerakanya, wah Masya Allah. Wujuh yawma idzin khasyi'ah. Hari itu wajahnya sangat mengerikan. Hari itu wajahnya menegangkan. Gitu kan? Wujuh yawma idzin khasyi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Api yang sangat panas sekali. Nah, itu kita visualisasikan. Apa ya? Ya kalau mau coba-coba hidupin kompor. Ini visualisasi. Lalu Allah memvisualisasikan lagi. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga, ada sungai-sungainya. Ini kan visualisasi. Kita coba membayangkan, subhanallah. Dan ini menjadi asbab keimanan gitu. Ini menjadi sebab kita menuju Allah lagi gitu kan. Enggak neraka, ampun Takaran neraka itu bukan pada kita, tapi pada kreatornya. Jangan ukur kita yang memberi azab kepada kita, bukan. Ya. Ukur Allah yang memberi azab kepada kita gitu. Betapa agungnya dia gitu. Dan bayangkan kalau Allah pula yang memberi Anda nikmat surga. Jadi ingat Muhammad Ali itu ya. Jadi dia selalu bawa korek kemana-mana katanya. Jadi kalau berbuat baik, kalau mau berbuat maksiat, maka dia ngerokok. Bukan. Dia sunut, dia bakar, udah dia sunut. Waduh panas. Sebatang korek api aja sudah mulai luar biasa yang kecil ini, apalagi yang lainnya. Bagi orang beriman. Ketika kalembang, ya Allah, terada indahnya kemana tuh? Kampang Layang ke luhur, ya.
Kak Cikoneng, Kak Luhur misalkan ketika lihat, aduh indah ya Allah, apalagi nanti di surga. Ini sepotong visualisasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika lihat kupu-kupu kertas, bukan perahu kertas. Ini kupu-kupu kertas bari leutik, ari eta kumaha mesin ngapung. Saya berpikir kemarin, ini Allah kok kuasa banget. Kok bisa hidup dan dia memilih jalan kemana? Dia berlari-lari terus, lain lari meureun ngapung kupu-kupu mah. Lari siga maraton wae. Dia ngapung, dia terbang dan dia bisa hidup. Makanya innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah gak gengsi, coy, kata Allah. Kau sering banyak gengsi ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi itu harusnya kita malu dengan ayat ini. Gak pernah gengsi bikin perumpamaan yang kecil, yaitu perumpamaan nyamuk dan juga yang sebesar itu, yang lebih besar dari nyamuk. Nyamuk sok terbang kemana mendi barijeng tarikan, gitu kan. Sebagaimana salonnya, coba jieun barang yang sedikit itu, kemudian soratna sing sarua, ya kumaha nerapkeun salonna, kumaha ieu ngapungna kan. Allahu Akbar. Makanya jangan suka marah sama nyamuk. Gebuk gue. Boleh sok loba ngomong. Ya itu kan. Ya ikhlas kan. Ya Allah, peperihun antara KPPMI jadi ingat perhimpunan kita dulu di Kairo. Ini PMI ya, antara donor sedot, sok sing loba, ajak babaturan kan itu loba babaturan, beki loba itu. Iya, jadi bersyukur. Ketika Anda melihat kupu-kupu tadi itu yang putih itu, saya kira kupu, Allahu Akbar. Kupu-kupu menjadi perwakilan Anda mendekatkan diri kepada Allah. Boleh kita berdialog? Ya, boleh gak Pak? Boleh. Oke. Silakan kalau ada yang ingin pulang, kalau ada yang ingin bertanya, mangga silakan. Kalau ada, Fadol, sesi tanya jawab sekarang. Enggak ada? Alhamdulillah, itulah yang saya harapkan. Dan ujung waktu itu sudah mulai dekat. Ayolah kita istifadah. Ada? Masya Allah, karena teman-teman ini bukan orang Yahudi. Jadi sifat orang Yahudi itu banyak bertanya. Ada satu nih, Silakan. Asawawu. Oh ini. Bagaimana? Jadi ada satu kata-kata dari Ahmad Athaillah Sekandari, atau biasa populer kitabnya itu Al-Hikam ya. Nanti kau sampaikan juga yang jarum. Oh iya, astagfirullahaladzim. Saya tadi salah audiens. Saya banyak menyampaikan ke dia. Sebenarnya saya kasih contekan sama dia gitu. Karena saya yang baca, dia tinggal ambil aja gitu. Tapi nggak apa-apa, nih kelas bawa. Al-a'malu suwarun qa'imatun wal ikhlasu sirrul wujuhu fihi. Hasad ini adalah sesuatu yang sifatnya perlu di-ignition di dalam hati. Dia ketika kita hidupkan, maka dia ada. Gitu. Dan ketika kita matikan dari starter tadi, maka dia tidak ada. Akhirnya Imam Athaillah memberikan pemahaman bahwa segala yang Anda lakukan tadi, yang kita lakukan saat ini, qaimah, Allah telah menyusunnya. Hati, pekerjaan kita yang bermacam-macam tadi siang, Allah lepaskan selepas maghrib, kita sudah bersiap-siap datangin
Ustaz Al-Karim Al-Fadil Haji Yusuf Burhanuddin LCMPD. Panjang kali, nanti pakai dokter lagi. Jadi suwarun qaimah, gambaran yang sudah ada. Wal ikhlasu sirrul wujuhu fihi, dan keikhlasan untuk datang kemari, untuk bekerja dari qaimah yang sudah ada yang sudah Allah tentukan tadi. Ikhlas itu menjadi rahasia terbesarnya di dalamnya. Apa yang mampu mengentaskan sebuah makna hasad? Ikhlas. Ikhlas itu adalah salamatun minar riya al-khafi wal jali. Ikhlas itu adalah lepas dari keriaan yang tidak tampak dan riya yang nampak. Ini menurut beliau. Saya setuju sekali saya, gitu kan. Karena untuk melahirkan satu kata-kata yang Allah ilhamkan dengan kebaikan ini, wah, mungkin saya butuh puluhan tahun gitu, mungkin umur saya nggak cukup gitu, tapi Allah kasih rezekinya kepada dia, kemudian saya baca kitabnya, saya sampaikan kepada audiens, saya paham, Anda pun ngerti. Inilah makna daripada pengajian tadi. Inilah yang akhirnya hati tadi bisa lembut gitu. Terus bagaimana kalau orang memuji? Segera beristighfar, jangan ada interval. Wah, akang. Apa bahasa? Iya. Mantap. Halus. Oh. Halus bah. Ya kan? Mantap. Astagfirullah. Langsung berikan untuk Allah. Allah yang mantap. Tapi jangan sampai dipukul. Oh gak usah lah. Kurang kene. Man arafa rabbahu faqad arafa Nafsah. Barang siapa yang kenal Tuhannya, maka dia kenal dirinya. Nah, saya sering dalam beberapa pengajian memaparkan dengan membuat tabulasi. Buat kotak, kasih garis 2 di atasnya. Allah, Anda. Ghaniyun, fakirun. Allah kaya, kita miskin. Jabbarun, Allah maha mampu memaksakan sesuatu. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu. Kasih perbandingan yang 99 tadi itu. Itulah Anda. Itulah cara mengenali. Itulah cara kita menurunkan kehasadan tadi. Hasad itu timbul karena apa ya? Karena orang lain memiliki, kita tidak. Oh, jangan gitu lagi pandangnya. Ya. Pandangnya adalah orang lain memiliki, subhanallah, Allah maha kaya bisa kasih dia. Formulanya kita rubah. NaCl tambah H2 dan seterusnya. Reaksi kimia dari pikiran tadi yang kita obatin gitu. Bagaimana menjadi oksigen bagi keimanan gitu. Masya Allah, Allah kasih Ustaz Ucup ini kafe baru, hotel baru, maha besar Allah. Jadi kita rubah formulanya gitu. Mobil baru, korupsi. Belum satu lagi. Nggak usah disebutin di sini, coba kita aja ya, karena ini live. Oh, mungkin itu salah satu pola hasad. Dan hasad kita bisa memahami qul a'udzu birabbil falaq, minta perlindungan dari Allah. Min syarri ma khalaq. Allah menciptakan keburukan dari segala apa yang Dia ciptakan. Betul. Saya ada satu kata-kata baik menurut Imam Sya'rawi bahwa Allah menciptakan kita itu karena hobinya. Allah ciptakan kita karena Dia hobi. Bagaimana kalau kita hobi sepeda? Kasih contoh. Kita hobi sepeda. Apa yang keren sekarang mereknya apa? Apa? Bromptonia. Bromptomia. Brompton. Bayangkan Anda merogoh kocek sebesar itu gitu kan. Wah, dikasih stiker Tauhid Adventure gitu ya. Saya baru dapat tadi stikernya. Insya Allah besok dapat jaket. Insya Allah. Wah, kita kasih itu. Saat kita jalan dengannya, wah kita bangga. Sepeda murah. Sepeda mahal. Allah menciptakan Adam. Kasihan sendiri. Allah ciptakan Hawa. Allah ciptakan sungai, Allah kasih hujan, Allah kasih bintang, Allah kasih langitnya. Jadi romantis. Karena itu kalau kamu tanpa Hawa, kesepian.
Ini bahasa isyarat yang sangat perlu dibaca secara keimanan. Karena banyak sekali orang-orang jomblo Iyun yang belum menyadari ini. Jadi Mang Ukman tadi itu satu ya pembicaraan dari Sadijah tadi, bahwa sedang apa kita saat ini, 50.000 tahun sudah ditulis di lemah. Allahu Akbar. Simpelkan hidupmu dengan iman, sederhanakan kehendakmu dengan Allah. Beres, nyusakeun mah naon? Syahwat. Syahwat kita yang banyak kehendak, dan itu membawa penyakit rudet terus. Kalau gak ada amak-amakan ke batur, segala dibantingkan. Sampai lupa, iya budak kurang dibantingkan, kebantingkan kan. Allahu Akbar. Kenapa jadi marah-marah sama orang? Orang yang tinggi keimanan itu menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi apa yang ditakdirkan oleh Allah, lah itulah. Nah makanya tadi persoalannya adalah, itu di awalnya niatnya tanda petik. Berarti solat yang husuma tanha anil fahsai wal munkar. Kalau kita solat dan gak mencegah kita dari maksiat, berarti ada masalah dalam solatmu, ada masalah dalam waktu solatmu, ada masalah dalam doa solatmu, ada masalah dalam bacaan Quran solatmu. Perbaiki solatnya, akan perbaiki hidupmu, gitu. Asal percaya aja kan dengan janji Rasulullah SAW. Kalau sholatnya beres, seluruh amal perbuatan akan beres. Makanya di sholat tuh. Tanhanil pasal. Terus kemudian kalau sholatnya rajin, saumnya rajin, tapi kok kenapa sih masih hasad? Dia masih merasa gumede gitu. Karena tadi pakaian Allah dipakai, kibria, kesombongan. Ingat tadi kan dari bahasa tadi, Syahrijah menjelaskan bahwa orang maksiat yang penuh dosa bisa jadi lebih baik daripada orang yang taat tapi penuh kesombongan. Karena orang maksiat itu tadi bertobat. Kalau sudah bertobat, maka tutuplah seluruh masa lalumu karena engkau sudah diampuni Allah. Dan kalau engkau tetap istiqomah dalam baikmu, berarti Allah mengampuninya, gampang. Kalau engkau tetap masih berputar di situ, berarti engkau sendiri yang harus merenovasi hatimu. Jadi masih banyak ragu kita dengan janji Allah. Yakin dengan janji Allah? Keluarkan yang paling besar dalam sakumu. Ulah nu eta tuh Ustaz, itu tantangannya. Nah ini kadang-kadang kita belum mampu memberikan yang terbaik untuk Allah. 5 kali kita baca sehari itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wassalatul qa'imah. Salat yang akan didirikan. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan di dalam salat, sallu salatul muwadda'. Salatlah seakan-akan salatmu yang terakhir. Saya pernah sampaikan di satu kampung jauh di dalam Tapsel sana. Nama kampungnya Sipiongot. Sutiono. Sipiongot. Oh Sipiongot. Sallu salatul muwadda'. Sawu sufufakum, biasa. Sallu salatul muwadda'. Saya terjemahkan. Salatlah seakan-akan ini salatmu yang terakhir, saya bilang gitu kan. Baru merinding. Saya pun akhirnya merinding gitu. Tertular. Jadi madinding. Jadi setelah itu gak sholat lagi. Karena sholat terakhir. Aing mah sholat deui. Belegung saya tahu. Kunculungkeun gitu mah. Wa ati sayyidina Muhammadil fadilata wa syarafatal atir rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudah innaka la tukhliful mi'ad. Kita bisa ingkar janji, bisa. Zah, nanti kita datang ya. Oh ya, janjian ketemu beliau, ini janjian kami yang ke-10 dari 2 minggu lalu. Ustaz kondang yang mau dijumpai, maklum saya. Apakah itu terjadi pergeseran dari janji? Oh iya. Tapi apakah Allah melanggar janjinya? Innaka la tukhliful mi'ad. Yakin kita? Ada lagi dalam Al-Quran untuk mendukung dari innaka la tukhliful mi'ad. Wa inna wa'adallahi haqq.
Dan sesungguhnya janji Allah itu benar, titik. Tanda tambah seru lagi. Tanda tambah seru lagi. Dan seterusnya. Allah. Barakallahu fiik. Jadi ada lagi, jelas ya. Jadi kalau seorang masih hasad ketika dari ibadahnya berarti belum murni niatnya. Tapi puntennya, ini ibadah itu bukan hanya di masjid. Ketika Anda menolong orang pun, tetangga pun, ketika Anda memberikan makanan, ketika Anda bekerja pun, Anda ibadah. Makanya basmalahkan hidupmu yang pertama itu ketika Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau mencari nafkah, mau berjihad di jalanmu demi keluarga, anak keluarga sebagaimana kau yang perintahkan dan sebagaimana yang Rasulmu teladankan. Para ibu teh kemudian melepas, bapak sok sing hasil didoakan ku ibu, didoakan. Beres ngadoakan terus ibu ke dapur, bari ngajaga lilin. Jaga lilin doamu di sepertiga malam. Kan gitu. Nah pas bekerja teh, kalaupun ada apa-apa ketika Anda sudah mengucapkan bismillah, erek katengar awi, erek kemudian kacolok rokrak gitu, erek kemudian kateleg mesin dan lain sebagainya, Anda syahid di jalan Allah. Saya paham bahasa Sunda yang tadi. Harus paham kau. Karena kau tinggal di Sunda sekarang. Ya. Karena saya juga udah biasa di Majlis Medan udah biasa. Ada satu perandaian yang baik. Bismillah itu ada namanya ma'iyah. Ma'iyah itu artinya bersama. Perandaiannya adalah ini ada seorang anak kecil di bawah 5 tahun, batita, imut, ganteng, agak gendut-gendut dikit, kayak mau Ucup lah. Pengen nggak kita paling minimal ya geram lah gitu, apa bahasanya? Apa? Gemes ya, gemes gitu. Emang gemesin. Gemesin. Iya. Antum gemesin? Iya tanya aja. Oh nanti. Gemes gak kita melihatnya? Kita gemes. Tapi kalau dia berjalan sama ayahnya, berani gak kita gemes sama dia? Tapi jangan gemes. Itu apa? Alay bisa. Ya. Kalau dia berjalan sama ayahnya, berani gak kita gemesin? Atau berani gak kita gangguin dia? Gitu. Enggak. Seperti itulah hamba Allah yang berjalan bersama Tuhannya. Ada nggak setan yang gangguin dia? Ada, tapi setannya ragu-ragu. Fabi'izzatika laghwiyannahum ajma'in, karena setan juga jemput kekuatan dari Allah. Sedangkan kita juga jemput kekuatan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan yang antum. Auzubillahi minasyaitonir. Karena kita sama-sama menjemput kekuatan dari Allah, gitu. Innaka la tukhliful mi'at, orang yang berta'awuz, fasta'iz billah, maka meminta perlindungan dari Allah. Kalau udah minta sama Allah, Al-Mu'ati, Allah Maha memberi, ya minta aja. Atau tugasnya cuma minta. Kapan dikasih? Ya. Dan orang beriman itu akan selalu bersyukur. Makanya nuka dua, alhamdulillah. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, ucapkan itu. Allah telah memberimu banyak. Duh Ustadz, ayo nama susah. Ari maneh kamari kamana wae keur bunga. Kenapa itu gak dihitung? Waduh Ustadz, cenah masa pandemi gitu. Apakah kamu kurang makan? Enggak. Apakah Allah mengurangi napasmu sehingga kamu bengek? Enggak. Nikmatilah. Jangan kemudian apakah darah rasaan? Ya itulah. Ini mindset. Makanya yang dibahas kemarin itu fahassin dhannaka billah, maka husnuzon ka Allah, maka Allah akan membukakan keluasannya. Insya Allah walaupun pandemi erek jilid 2 erek berjilid-jilid erek panjang, ya Allah cukupkanlah kehidupan kami ya Allah. Dan Allah telah cukupkan. Nu teu cukup, nu teu bisa ngitung. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu mana yang kau dustakan lagi? Karena kau gak bisa menghitungnya. Agar kau bisa menghitung apa? Apa yang saya lakukan? Makanya saya sering itu perjalanan musafir kemana-kemana gitu ya. Karena memang banyak ininya gitu ya. Banyak ongkosnya. Dari Allah.
Walaupun saya bilang, saya share dengan teman-teman. Kalaupun saya ada maksud nih, nengok anak, terus duit tinggal sabaraha gitu. Bun, ayo berangkat. Bismillah. Kalau Allah takdirkan besok kita jadi berangkat, maka ini ngeri banget nih. Maka Allah akan cukupkan perjalanan kita. Karena kita udah mangga ya Allah. Jadi bari tetap hati, aduh nepi mual. Tapi kita terus beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Ternyata tidak ada satupun transparan. Semakin tidak ada harapan dari orang, maka semakin kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan kalau transparan dari BCA, BNI, BRI, semuanya terbatas. Tapi jangan, ya Allah transferkan, masalah. Itu harus kau kirim nomornya sama dia. Ya Allah, yang BRI ini masih aktif, ya Allah. Itu hal yang paling, ternyata ketemu teman, ketemu siapa, ketemu saat al-masal, ketemu jamaah, kita kata. Dan apa yang sudah Allah kehendaki, jarang kemudian tidak dicukupkan, gitu aja. Makanya ulah ngeyel kanut teu hayang. Kalau dia udah nolak, berpindahlah. Ya, gitu. Kalau dia udahlah, jangan ngeyel. Kita hanya sekedar, udah bayar saja. Jadi yang kita tidak pikirkan itulah yang lebih baik buat kita. Kan gitu. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini yang terakhir. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang itu kan siapapun diberi nikmat oleh Allah, kadal-kadal diberi. Bahkan kita, Masya Allah, ketika makanya saya resep ke kampung gitu ya. Saya ke kampung saya di New Zealand. Selandia Baru, Palidiana, Parigi, gitu ya. Itu apa? Mereka itu banyak bersyukur. Makanya ketika kita misalkan kurang bersyukur, datang ke rumah sakit yang untuk napas pun ngek-ngekan. Untuk napas harus bayar berapa juta, saya gak mengeluarkan itu. Anda lihat ke ruang isolasi yang jadi tempat bisnis baru sekarang. Kesusahan orang, makanya ini untuk para dokter, para perawat, ikhlaskanlah dirimu menolong orang. Kalau kau bisniskan, maka engkau mengkhianati ilmumu dan akan Allah cabut kenikmatannya. Karena itu orang yang bersenang ketika orang susah. Mohon maaf, ini tidak semuanya. Yang orang senang ketika orang susah, memanfaatkan kesusahan orang lain, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Hanya hati-hati dengan profesi Anda. Nggak boleh gitu. Apalagi menipu orang dengan modus gitu. Kemari gitu kan, saya tidur itu. Tadi waktu di SPBU saya lagi tidur karena yang nyetir istri saya tolong diketuk-ketuk pintu, Allahu Akbar, ayah naon, ibu-ibu sampai ininya bergemeteran, Allahu Akbar, kasihan gitu, aduh bapak tolong katanya, abdi saya itu tabrakan katanya, ini tolong segala macam, iya bos udah tabrakan anak saya yatim 5 terus segala macam gitu ya, ini katanya saya punya gula, beli, ini 40.000 mudah-mudahan bapak mendapat 40 juta, sok atau acep sok, ini beli gitu, bapak ibu teh cina ibu dak dia yang sapatu, kayaknya itu asal bal batin, kelabu, iya kira kudang sare, kumaha nih, saya kalau lihat wujudnya kasihan, karena dia wow, ini teh gimana, tabrakan kapan? Setahun yang lalu, Bu, kalaupun butuh minta tolong jangan begitu sih, lihat karena kamu ini dengan modus begini menipu. Ternyata iya, saya tanyakan sama anak-anak di sana. Ya, karena saya kan dikenal Yusuf Codet di sana. Jadi udah biasa. Mang hari itu saha, udah di Ciawi kan di tempat saya kan. Jadi ini ya Ustaz, cina itu tiap pagi gitu kadon gitu, modus, udah di papatan sampai nangis, gak boleh. Jadi dia datang, Bu, jangan berbohong gitu, gak boleh, Bu. Tinggalkan. Ya, tinggalkan, gak boleh ngaruwas batur. Man tarawwa'a falaisa minna. Barang siapa yang suka mengagetkan orang, ngeprank orang, maka dia bukan golongan kami. Maka jangan pernah engkau mendarkan orang lain. Dar kan capek saudara. Jangan mendarkan orang lain.
Ini orang resep, wah ya aki-aki, gitu kan. Ya dulu saya emang jahil gitu ya. Ya saya dulu jahil, wah ya aki-aki, terdeket, kermuntas, hari klakson kan klakson pusok teh, tot, Allahu Akbar, aki-aki tuh ngajeng ka sawah hore, gitu. Tiba-tiba kata istrinya, Pak, maneh oge bakal kolot, gitu. Bagaimana sih anu loba nu nglakson ke ka maneh? Gak boleh gitu. Sampai kok kosodan misalkan, nggak boleh. Bukan kau akan dapat karmamu, karena karma gak ada dalam Islam. Nggak ada. Tapi perbuatanmu, baikmu, burukmu akan dibalas nanti. Jangan dulu berpikir neraka, jangan berpikir tentang api. Di kuburanmu kau siap-siap. Besok ketika sudah 7 langkah, maka kau akan melihat hasil kehidupanmu. Karena itu horor kan nerakamu. Terimalah, karena kalau Anda menerima, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau begitu banyak memberikan. Ketika misalkan uang yang kau terima itu, alhamdulillah ya Allah. Ketika orang yang mungkin bagi kita uang 2.000 itu, ketika dia cium, ya Allah, cep nuhun, alhamdulillah dikasih rezeki. Allahu Akbar. Dia akan dicukupkan dalam kebutuhannya. Orang tidak akan dicukupkan hanya dibisikin oleh setan itu dalam angan-angannya. Oke, teman-teman sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Ustaz Ahliza, ada penutup? Kata-kata terakhir? Apa kira-kira? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada indikator risalah. Indikator risalah. Signal dari risalah itu adalah ini Rasulullah ilaikum jami'an. Saat kita mencoba mencari-cari indikator gitu, jangan repot-repot. Sholawat, lihat Rasulullah SAW. Ada 2 hal besar. Kenapa Rasulullah itu? Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam itu ditunjuk langsung oleh Allah. Gak ada yang nunjuk, ini bukan pemilu, tidak pakai TPSU, siapa Rasul kita esok hari ya gitu. Enggak. Allah langsung menunjuknya. Yang nunjuk siapa? Allah, zat yang terhebat, yang menguasai dunianya manusia. Jadi dia akan memberi seseorang yang menjadi motor, seseorang yang menjadi indikator, seseorang menjadi barometer. Ibadah terbaik di muka bumi. Lihat Rasulullah. Yang nunjuk siapa? Allah. Udah ikut aja. Gak usah repot-repot. Yang kedua. Kenapa Rasulullah sebagai indikator? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangkan untuk seluruh manusia. Yang untuk si Rija, iya. Yang untuk si Yusuf, iya. Yang untuk Donald Trump, iya. Yang untuk si siapapun yang ada di muka bumi ini, Raja Salman, Raja Abdullah, Presiden Jokowi, Ma'ruf Amin, Rasulullah datang untuk mereka. Pun secara khusus datang untuk kita. Udah, tenang. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirmu di tempat ini memudahkan hidupmu dan semakin menyempitkan masalahmu demi kemudahan dan juga kelancaran. Ya, yang terpenting jangan bunuh keyakinanmu untuk Allah, karena itulah pintu engkau meninggalkan Allah. Jangan bunuh. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Bukan, jangan sok sedih. Itu terjemahan. Betul, karena kita tidak menikmati apa yang diberikan Allah. Tidak bersyukur. Jangan sok sedih. Ya. La tahzan. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Jadi kapan kita nutupnya? Silakan tutup. Ini kalau udah ketemu, udah tadi juga ngobrol berapa jam kita? Berapa jam tadi? Tadi zuhur kan ya? Sampai maghrib berhenti di sini. Makanya Masya Allah, udah kita lanjutin ngobrol sama teman-teman. Kenapa jangan bersedih itu menghunjam di hati Abu Bakar? Karena Rasulullah sangat pede dan optimis dekat dengan Allah, karena seluruh titahnya sudah dikerjakan beliau. Itu bisa kita ikuti. Kalau kita sudah maksimal berjuang dan bertransaksi dengan titah Allah, maka mintalah semuanya kepada Allah.
Kemudian kita akan mempengaruhi orang lain, saudara kita, teman kita, anak kita, semuanya. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Tapi sholat lalai kene, saum tara, kemudian saum sunat tara, saum wajib belang betong, pret. Itu. Nanya gitu orang deket jeung Allah kan gitu. Nanya gitu bakal dibalas Allah kan gitu. Kenapa? Kita belum berjuang mendekati Allah. Bahkan orang yang mendekati Allah, diamnya pun jadi dakwah. Diamnya pun akan mempengaruhi orang. Kenapa? Karena dia ngasih amplop tebal. Barakallahu li wa lakum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz Yusuf dan juga Ustadz Alizia yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa bersilaturahmi dan juga tentunya untuk bisa menyampaikan petikan hikmah pada malam ini yang bertemakan dengan Tazkiyatun Nufus. Kita doakan semoga kedua beliau diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa dari channel Hikmah TV, kita akan bertemu kembali di Senin malam Selasa depan bertepatan dengan kajian Sirah Nabawiyah oleh Ustadz Idris Hayati. Untuk itu kita sama-sama membacakan hamdalah dalam penutupan malam kajian malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.